Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Umay. Sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, untuk materi matematika kali ini adalah tentang membaca dan menafsirkan data. Untuk materi ini, KD yang akan kita pelajari yaitu KD Pengetahuan 3.7, menjelaskan data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan sekitar serta cara pengumpulannya. Untuk KD Keterampilan 4.7, menganalisis data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan sekitar serta cara pengumpulannya. Baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya, kalian simak video pembelajaran berikut ini ya. Membaca dan menafsirkan data. Ayo anak-anak, apakah kalian masih ingat tentang pembelajaran matematika kita sebelumnya? Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang cara mengumpulkan data. Ada berapa cara? Ya, ada 4 cara. Yang pertama melalui tes, yang kedua dengan cara bertanya langsung, yang ketiga dengan cara isian singkat, dan yang keempat dengan cara pencatatan langsung. Nah anak-anak, data yang telah dikumpulkan tersebut dapat disajikan dalam bentuk daftar, tabel, atau diagram. Sekarang silakan anak-anak perhatikan penjelasan berikut ya. Ini adalah bentuk penyajian data. Yang pertama adalah bentuk daftar, ini contohnya. Yang kedua, bentuk tabel, dan ini contohnya. Yang ketiga, bentuk diagram gambar. Nah, yang ini contohnya. Dan yang keempat adalah bentuk diagram batang. Nah, kalian lihat ini contohnya. Yang kelima adalah bentuk diagram garis. Ini dia contohnya. Dan yang keenam adalah bentuk diagram lingkaran. Nah, ini contohnya. Seperti penjelasan Ibu sebelumnya, data dapat disajikan dalam bentuk daftar, tabel, dan diagram. Nah, diagram ini terbagi 4, yaitu diagram gambar, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Semua bentuk penyajian data ini, anak-anak, nanti akan kita pelajari satu persatu. Jadi, silakan kalian simak baik-baik ya. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan mempelajari materi membaca dan menafsirkan data. Apakah kalian tahu apa perbedaan membaca dan menafsirkan data? Membaca data berarti menyebutkan informasi yang ada pada data. Sedangkan menafsirkan data berarti mencari informasi lain yang tidak tertulis pada data. Misalnya, data tertinggi, data terendah, jumlah data, dan selisih antar data. Sekarang kita pelajari materi membaca dan menafsirkan data dalam bentuk daftar. Benny menanyai semua teman-temannya satu kelas tentang tinggi badan masing-masing. Benny menuliskan di papan tulis. Benny menuliskan tinggi badan 30 siswa kelas 5. Setelah Benny menuliskan tinggi badan semua teman-temannya, diperoleh data sebagai berikut. Nah anak-anak, data ini dalam satuan sentimeter ya. Dari daftar ini anak-anak, kita dapat menafsirkan data dengan cara terlebih dahulu mengurutkan datanya dari yang terkecil. Dari daftar ini, data yang terkecil adalah 138. Nah anak-anak, 138-nya ada 2, jadi ditulis dua-duanya. Setelah diurutkan dari daftar tersebut, maka urutan datanya akan seperti berikut. Nah anak-anak, ini adalah daftar data tinggi badan siswa kelas 5 yang sudah diurutkan dari data yang terkecil. Berdasarkan daftar data di samping anak-anak, diperoleh hasil seperti berikut. Data terendah
adalah 138 cm. Siswa yang memiliki tinggi 138 cm ada 2 anak. Data tertinggi adalah 165 cm. Siswa yang memiliki tinggi 165 cm ada 1 anak. Siswa yang memiliki tinggi 140 cm ada 2 anak. Siswa yang memiliki tinggi 142 cm juga ada 2 anak. Dan seterusnya. Bisa dibaca dari daftarnya ya anak-anak. Inilah anak-anak yang disebut menafsirkan data. Sampai sini paham ya anak-anak? Berikutnya anak-anak membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Apa itu tabel? Tabel merupakan susunan data dalam baris dan kolom. Perhatikan contoh berikut. Edo menuliskan daftar golongan darah teman-temannya. Edo menanya satu persatu, kemudian menuliskan di sebuah kertas. Golongan darah dari teman-temannya terdiri atas A, B, AB, dan O. Berikut ini adalah daftar golongan darah teman-teman Edo. Nah, anak-anak, daftar golongan darah tersebut dapat disajikan dalam berbagai tabel. Contoh tabel ke-1. Pada bentuk tabel ke-1 ini, keuntungannya adalah sangat mudah untuk melihat banyaknya siswa kelas 5, yaitu ditunjukkan pada kolom nomor. Sedangkan kelemahannya adalah apabila ingin mengetahui banyaknya siswa dengan golongan darah tertentu, masih harus menghitung satu persatu. Daftar golongan darah pada contoh tabel ke-1 dapat dibuat tabel dalam bentuk lain sebagai berikut. Berdasarkan contoh tabel kedua ini, akan sangat mudah melihat siapa saja anak yang memiliki golongan darah A, B, AB, dan O. Pada kolom nomor akan menentukan banyaknya golongan darah, yaitu ada 4 golongan darah. Nomor 1, golongan darah A ada 12 anak. Nomor 2, golongan darah B ada 7 anak. Nomor 3, golongan darah AB ada 3 anak. Dan nomor 4, golongan darah O ada 8 anak. Apabila daftar golongan darah pada contoh tabel 2 menginginkan banyak siswa masing-masing golongan darah, maka dapat dibuat tabel berikut. Nah anak-anak, dalam tabel ini ada kolom frekuensi. Yang dimaksud frekuensi di sini adalah banyaknya siswa yang memiliki golongan darah A, B, AB, dan O. Bentuk tabel dengan kolom frekuensi seperti ini anak-anak disebut dengan tabel frekuensi. Nah anak-anak, berdasarkan tabel di samping, dapat diperoleh informasi sebagai berikut. Ke-1, golongan darah A ada 12 anak. 2, golongan darah B ada 7 anak. 3, golongan darah AB ada 3 anak. Dan 4, golongan darah O ada 8 anak. Bagaimana anak-anak? Paham kan? Untuk lebih memahaminya, kalian simak penjelasannya secara berulang ya. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.